paling terpenting ya. Bisnis yang lain-lain ada banyak, tapi petani ini tidak bisa ditinggalkan. Depan itu berbasis riset dan inovasi. Riset dan inovasi itu dicapai dengan melalui paten-paten yang diteliti oleh orang nggak bangga jadi petani. Kalau kamu petani berarti itu the last choice, pilihan terakhir. Sedangkan yang mengelola semua pertanian ini hidup Kita masih berorientasi terhadap ego sektoral, sinergi itu tidak bisa tercapai, target itu tidak bisa tercapai. Pemirsa IBC Media, Kementerian Pertanian menargetkan produksi komoditas padi pada tahun 2023 sebesar 54,5 juta ton atau setara dengan 34,19 juta ton gabah kering giling atau GKG. Di tengah mengejar target tersebut dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024 ini, pemerintah mencantumkan target ketahanan pangan di bidang pertanian untuk ketersediaan beras sebesar 46,84 juta ton. Produksi beras tahun 2023 diperkirakan 30,90 juta ton. Lantas dari mana mengejar target ketersediaan beras di tahun 2024 sebesar 46,84 juta ton? Apakah harus menambah kuota impor beras? Dan maka dari itu diskusi IBC Media pada hari ini mengangkat tentang outlook hulunisasi dan hilirisasi mengejar target produksi beras tahun 2024. Saat ini sudah hadir para pembicara yang hebat-hebat di samping saya, di depan saya ini. Pertama ada mantan Komisi 4 DPR RI dan juga Dewan Pakar Partai Golkar. Ya, Bapak Dr. Anton Sihombing. Halo Pak, apa kabar? Baik. Baik ya, kemarin HUT Golkar nih ya. Ya, HUT Golkar. Dan ikut caleg nih. Ikut caleg dan juga kemarin baru aja ada pesta ya di Partai Golkar. Yang kedua sudah ada bersama kita juga Koordinator Kelompok Substansi Stabilitasi Pasokan Pangan BPN, Yudi Satriadi Sandiatma. Halo Pak. Selamat siang. Selamat siang, apa kabar? Baik. Tadi udah ada bapak-bapak gitu ya, sekarang ada yang cantik gitu. Beliau ini adalah Ketua Umum Yayasan Kemandirian Pangan Nusantara atau YKPN, Ibu Soud Aminah Assegaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu saya sudah perkenalan tentang narasumber atau pembicara di diskusi pada IBC kali ini. Oke, Syarif silahkan. Masih seputar target produksi beras 2024 nih, kita melihat outlook. Mungkin untuk sesi ini kita akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pembicara untuk menyampaikan apa sih istilahnya sudah melakukan peran apa sih untuk pembangunan sektor pertanian. Untuk sesi ini mungkin yang pertama kita serahkan ke wanita dulu, perempuan dulu, Ibu Soud Aminah, dan beliau juga langsung bersentuhan dengan petani dari hulunya ya. Dari hulu hilir. Ya, Ibu Soud, apa sih yang sudah dilakukan oleh YKPN ini? Apakah juga menjalin kerjasama dengan pemerintah, terus mungkin ada terobosan-terobosan untuk tetap mendukung pembangunan pertanian kita. Silakan Ibu, waktunya 5 menit Ibu. Oh siap, terima kasih banyak atas ruang waktunya untuk hal pertanian yang memang harus dibahas cukup signifikan ya, karena harus ada perubahan apapun itu. Nah kebetulan kita kan sudah memimpin di seluruh Indonesia, di Sabang sampai Merauke. Sistematis kita itu dari hulu ke hilir itu sudah selesai ya, karena petani kita di wilayah-wilayah itu semua sudah memiliki ketua masing-masing di 34 provinsi. 34 ya. provinsi. Nah disitulah kita membina mereka dengan cara sosial untuk memberikan pupuk dan cara penanaman yang benar dan baik. Alhamdulillah tidak ada satupun yang males ya, yang biasanya petani kan males ya, karena ada kita, alhamdulillah mereka sukses di seluruh Indonesia, khususnya di Merauke itu yang jauh sekali. Kita diminta oleh Pak Jokowi untuk mengharap
menggarap 1 juta hektar di depan mata kita itu. Betul-betul 1 juta hektar. Bahkan Pak Presiden bilang ini akan menjadi lumbung pangan dunia. Nah, kita itu di kesana dengan beberapa keluarganya juga, kita bawa rombongan itu sampai 13 orang. Kita mulai menanam padi di sana, sebar benih sampai panen. 2 kali perjalanan itu alhamdulillah hasilnya yang tadinya di situ tidak bisa tumbuh karena zat asam tinggi ya. Tiba-tiba alhamdulillah dengan teknologi benih dan pupuk kita bisa mencapai 9 ton. Yang tadinya nggak tumbuh, dan itu ada bukti kalau nggak tumbuh ditanam oleh perusahaan Medco 1000 hektar, tapi yang ditanam 600, 1 pun biji padi nggak ada yang tumbuh. Mereka malainya tumbuh, hangus, tidak ada isinya. Nah, kita rubah menjadi pertanian yang sangat subur. Bahkan sekarang ini mungkin kalau kita hitung ya, petani itu sudah ekspor ke mana itu, ke Kalimantan. Karena Bulog sendiri belum bisa beli ya dari petani kita di sana. Mungkin Bulog juga sudah banyak mengambil dari yang lain. Nah, kita kirim untuk di Kalimantan semua hasil panen kita sampai sekarang. Alhamdulillah sukses besar itu. Ya, nanti untuk apa namanya, terobosan benihnya mungkin kita sesi selanjutnya kita akan. Ya. Sekarang kita perkenankan dari BPN nih. Di sini ada Bapak Yudi Hastriadi Sanyatma. BPN juga kan katanya juga untuk menjaga stabilisasi pangan Pak ya, juga menstabilisasi harga pangan juga. Betul. Mungkin untuk lebih jelasnya mungkin pemaparannya disampaikan oleh Pak Yudi, apa sih peran dan fungsi dari BPN? 5 menit Pak, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ketika kita bicara stabilisasi pasokan dan harga pangan, maka kita tidak terlepas dari pengendalian inflasi pangan. Ya. Karena bagaimanapun juga ini bagaikan 2 sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Ketika kita bicara stabilisasi pasokan dan harga pangan, maka kita juga akan bicara dengan pengendalian inflasi pangan. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, kami Badan Pangan Nasional sebagai lembaga baru setara kementerian, ya, sebagaimana amanat dari Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, salah satu tugas pokok dan fungsi kami adalah bagaimana menstabilkan pasokan dan harga pangan. Berbagai upaya dan kegiatan yang sudah kami lakukan dalam rangka untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan, ada beberapa kegiatan aksi. Ya, yang pertama itu adalah kegiatan bagaimana memobilisasi ya bahan pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit. Ya, ini tujuannya agar nanti tercipta keseimbangan harga. Ya, sebagai contoh mungkin yang sekarang lagi trending topik ini harga cabai yang semakin pedas ya. Betul. Nah, sampai 100.000 ya. Betul sekali. Nah, saat ini dalam waktu yang sangat dekat kemarin ini kami Badan Pangan Nasional mendatangkan cabai dari wilayah sentra produksi yang ada di Takalar di Sulawesi Selatan. Ya. Kemudian kita banjiri di wilayah-wilayah pasar tradisional yang ada di DKI Jakarta. Nah, kenapa kita datangkan dari Takalar Sulawesi Selatan? Karena memang harga di sana memang relatif lagi sedang panen, di harga kisaran kita 45.000 sampai 50.000. Nah, biaya ongkos produksinya, biaya distribusinya dari Takalar Makassar ke Jakarta ini dibebankan oleh kami. Subsidi atau enggak? Iya, betul, subsidi bentuknya. Jadi biaya transportnya menggunakan kargo pesawat, karena memang kan kalau cabai ini kan memang barang yang perishable ya, gampang rusak, susut dan sebagainya. Nah, sehingga ini harus diangkut menggunakan pesawat kargo. Ya. Nah, komponen biaya nanti terkait dengan biaya distribusi, kemudian kemasan, packaging itu
ongkos bongkar muat dan sebagainya dibiayai oleh Badan Pangan Nasional. Kegiatan aksi yang kedua adalah gerakan pangan murah atau Pangan murah. atau mungkin dengan masyarakat luas lebih mengenalnya dengan operasi pasar ya. Operasi pasar. Nah, cuman pembedanya bahwa kami gerakan pangan murah memberikan aksesibilitas pangan yang murah dan berkualitas itu minimal 9 bahan pangan pokok. Ya, beras, kemudian jagung, ada bawang merah, ada cabai, bawang putih, ada telur ayam ya, daging ayam, telur ayam, minyak goreng dan gula. Itu minimal yang harus kita Penuhi. jual kepada masyarakat umum dengan harga yang murah dan berkualitas. Dua kegiatan aksi ini yang sebenarnya selama ini yang dalam durasi sumur jagung ya kami ya, karena praktis tahun 2022 kami baru memiliki Bapak Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arief Prasetyo Adi. Nah, kita sudah melakukan aksi-aksi. Selain itu juga kita juga punya monitoring harga, namanya panel harga pangan. Itu setiap hari bisa diupdating dan bisa diakses melalui kanal panelharga.badanpangan.co.id, dan itu bisa diakses oleh semuanya. Mungkin Mbak Dian ingin menanya-nanya ke Pak Anton nih. Iya boleh Pak. Anton, ya. Sebagai mantan Komisi 4 ya, dan sebagai perwakilan dari partai politik. Partai politik nih. Saya juga Ketua Umum Gabungan Importir Nasional seluruh Indonesia. Jadi saya tahu pergerakan impor, apalagi buah-buahan ya. Buah-buahan. Jadi Ya. begini menurut saya, sangat banyak orang membahas masalah pertanian atau kondisi petani yang sangat memprihatinkan ya. Banyak orang membahas, tapi sangat sedikit orang yang membahas itu sampai tuntas. Saya di Komisi 4 2002-2004. Kalau nggak salah saya 2003, anggaran Departemen Pertanian itu mendekati 3 triliun. Ya. Itu menterinya Bung Aran udah bingung mau kemana itu duit dibikin. Ini jujur. Sekarang berapa Bu? 36 ya? Coba bayangkan 36 triliun. nah kata itu 36. Saya nggak ikuti belakangan. Apa sih yang didapat petani? Saya di DPR itu 12 tahun setengah. Saya dominan di Komisi Pertanian dan Infrastruktur. Komisi yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat. Kalau saya lihat Presiden Jokowi semangatnya, cita-citanya, kegigihannya nggak pernah goyah. Tapi saya belum merasa, sorry ya, ada Menteri Pertanian yang tepat mengelola pertanian. Belum saya rasa. Di Departemen Pertanian itu profesor banyak, doktor banyak, S2 banyak. Tapi kalau saya lihat tuh, stay di kantor. Kapan dia menyuluh ke bawah? Terus contoh saya ini ya, saya punya lahan pertanian di 3 Runggu. Saya kan kontak orangnya Ibu, 16 hektar. Saya tanamin jeruk itu hampir 10 hektar. Udah 6 tahun. Belum ada untung saya entah 5 rupiah, malah rugi saya entah berapa ratus juta. Makanya jujur aja, saya stop itu. Aku sudah nggak usah panen juga, ngambil ngejual susah. Air mata ini mengalir. Ngimport buah-buahan seenaknya. Ya? Lewat Surabaya, pelabuhan khusus lah, peraturan inilah, ya saya ketahui langsung ya. Karena saya Ketua Umum Ginsi, ini mau selesai akhir tahun ini. Terus yang saya lihat, program peternakan nggak ada. Dulu kita cita-cita bikin ternak sapi, biar ada pupuk organik, nggak jalan. Ya enggak. Bikin perusahaan-perusahaan BUMN untuk mengelola pupuk maupun bibit. Saya lihat, nggak tahu kalau Ibu di Jawa ini mungkin berhasil. Ya, di Sumatera nggak ada hasilnya. Ya. Jadi petani itu kalau dari kacamata saya, ibarat kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau.
Makanya dulu saya pindah ke Komisi Infrastruktur. Contohnya nih ya, Bapak Ketahanan Pangan. Sungai Asahan itu sangat besar. Besar sekali. Airnya kemana. Tapi sawah di kiri kanannya itu kering. Coba. Kemana? Not make any sense. Ya. Dulu waktu saya di Komisi 5, infrastruktur untuk irigasi itu udah harus dibangun dari Sungai Asahan ke Sungai Loba sampai tuh ke Labu sana. Itu bisa mengairi 80.000 hektar. Kalau nggak salah, puluhan ribu hektar. Tapi apa? Sekarang dibikin nggak itu? Ini mungkin Pak Jokowi nggak tahu. Kalau tahu Pak Jokowi pasti marah. Hal saya sering sama Pak Jokowi ya, meresmikan buat kereta api dari Bandara Medan ke Kuala Namu, melihat bandara rel kereta sampai ke Binjai, terus bandara-bandara di Aceh, tapi nggak sempat membisikkan. Ini Sungai Asahan itu meluap, tapi persawahan di kiri kanan Sungai Asahan bisa kering kerontang sampai sekarang. Itu tolonglah catatan. Saya kenal ini dari Menteri Pertanian. Menteri Pertanian ini pernah saya bawa ke Batubara. Ayo Menteri sama Gubernur, kita buka sepatu ada fotonya. Kita membajak di sawah. Biar kita memang benar-benar kalau mengurusi pertanian cinta petani. Jangan ngurusi pertanian tapi mau komisi lah, mau duit lah. Makanya seperti anggaran-anggaran pertanian di daerah, di kabupaten, tidak semua saya general, mereka nggak suka. Lu nggak mereka yang menangani, nggak ada faedahnya atau dapat mereka. Ya. Umumnya kan anggaran dari pusat itu sedemikian rupa atau melalui DAK atau apapun itu. Ke Simalungun pernah kita bawa Presiden SBY panen raya. Itulah kepedulian nama petani. Jadi perlu, gimana saya bilangnya, tepat gunalah sasaran pun. Kayak Alsintan. Dibikin Alsintan yang modern, dikirim ke, ya mandek. Nggak bisa dipakai. They never use. Mereka nggak pernah menggunakan itu. Jadi kalau saya lihat dari kacamata saya, masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan. Sekarang kalau di Sumatera Utara, sekarang kan kelapa sawit udah dibatasi ya. Tapi sekarang, saya ini mau dicalonkan lagi jadi Ketua Umum Nelayan Tradisional seluruh Indonesia. Minta ini mungkin bulan depan. Karena saya itu, habitat saya itu, ada nggak gunanya saya bagi orang? Ya? Ada nggak gunanya saya bagi petani? Ada nggak gunanya saya bagi nelayan? Umur saya udah 75 dah. Ya? Tapi semangat juang saya masih ada. Kalau saya lihat, aduh petani itu ya. Coba nggak usah jauh. Ada satu kabupaten Pak Yudi. Ini kabupaten. Cabai di sini katakan 30.000 sekilo, 20.000 sekilo. Ya. Hanya berapa kilometer di sini? Bisa itu perbedaannya itu 10.000 sekilo. Mana kontrolnya? Sampai di mana hubungan kerja konektif lain dari pemerintah pusat ke kabupaten? Contohnya, Tapanuli Utara, si Borong-Borong. Pekan itu hari Selasa. Hari Minggu, itu dari Jambi, dari Pekanbaru, udah semua truk di situ. Iya nggak? Mau ngangkat, beli ini. Karena uang di Ijon harga murah. Iya nggak? Harga murah. Mau gimana? Makanya jadi nenek-nenek saya mengatakan itu, kalau kau sempat jadi petani, itulah hidup yang paling susah kalau bisa hindarkan. Saya nggak pernah, ayah saya juga bertani. Melihat gini, padahal saya kalau ke Eropa kemana kita lihat petani itu survive, disubsidi benar, pupuknya benar. Di sini apa yang ada? Terobosan apa Ibu dari YKPN mungkin untuk pertanian dan juga para petani ini? Terobosannya sih harusnya besar ya. Karena apa?
kalau saya lihat tim-tim kita itu sebetulnya dikasih tahu sekali 2 kali itu alhamdulillah Pak nurut, dan mereka sudah sukses semuanya juga. Terus mereka terobosan-terobosannya dia bertani dijual, sebagian 1/5 itu kita jual ke Bulog karena panen kita itu bisa mencapai 14 ton, 9 sampai 14 ton itu udah biasa gitu, udah budaya kita selama 9 tahun ini. Tapi kan Bulog itu kan ada kerjasama sama saya juga, ada MOU kita selama 10 tahun, kita rekanan. Nah, kita minta kepada petani-petani, itu hebatnya petani ya, mau jual ke Bulog. Karena Bulog harga kan enggak bisa kayak tengkulak ya, tapi setengah saya paksa, karena kita apapun kita tetap harus membantu. Akhirnya separuh dari hasil pertanian, misalnya dia nanam 100 hektar atau 20 hektar, saya arahkan ke Bulog 50%. Nah, ini yang terjadi di sini itu yang paling bagus itu di Jawa Timur. Jadi Bulog-bulog Jawa Timur itu menerima gabah kita itu gabah kering panen aja yang dijual, bukan digiling, karena RMP Bulog itu ada beberapa yang rice milling modern plan-nya itu kan dulu yang usulin juga saya untuk mendapatkan itu, tapi hasilnya cuma 8 kalau nggak salah yang dipakai, tapi ya ada beberapa yang masih belum dipakai, makanya diisilah sama kita. Disitulah keistimewaan JKPN mau kerja sama dengan Bulog. Gitu. Tadi yang saya tertarik adalah ada beberapa mungkin wilayah yang susah ditanam. Banyak ya Ibu ya, karena di Indonesia kan ini enggak semuanya subur atau bisa ditanam seperti itu. Tapi akhirnya dengan tadi Pak Jokowi dengan 1 juta hektar akhirnya menanam successful. Ya, dengan seperti kita. itu berarti memang dari KPN juga saat itu bagaimana nih agar mungkin wilayah-wilayah yang tidak bisa ditanami oleh pertanian akhirnya bisa subur sekarang, akhirnya bisa tanah-tanah itu bisa bisa subur, seperti itu. Ya, karena kita mempunyai produk teknologi pupuk itu kita namakan mikroba Google ya. Itu teknologi pupuk dikemas dari beberapa tanaman juga buah-buahan, terus kita pakai bakteri. Jadi pupuk itu bisa menghasilkan yang sering kita hasilkan kalau di lingkungan kita sendiri itu sampai 16 ton. Bahkan kita kemarin panen bersama Kementerian Pertanian Malaysia di lokasi kita sendiri. Waktu itu di Serang, Banten itu kita pas panen 16 ton. Yang sedang burung itu enggak mau, Mbak. Ini hebatnya teknologi kita, ini fakta ya. Kita mudah-mudahan nanti Pak Arif udah saya kasih CV misi kita, Pak. Mudah-mudahan Pak Arif bisa mengembangkan dengan teknologi kita, enggak mahal, kita pun mau sosial dengan pemerintah sebetulnya mau. Karena apa? Kita gini ya, sayang banget gitu loh. Kalau tempat kita itu walaupun ada impor itu tidak ada masalah, karena pemerintah itu kan dia mempunyai stok nasional kalau ada masalah besar. Jadi dia impor itu tidak masalah lah buat kita. Tapi kita harus membuka mata petani itu untuk pemerintah itu harus kita pacu. Dan insya Allah kalau pertanian kita diminta kita sosial sih sebetulnya ya, ndak ada lah kita nyari untung, ndak ada. Kalau nyari untung memang ada sedikit di pupuk itu wajar, tapi nggak terlalu besar dan hasilnya melimpah ruah kan gitu. Dan kita sudah banyak didatangin beberapa wilayah dari luar Indonesia, berhubungan itu baik. Dan saya tuh kepingin, ayo mumpung ada Badan Pangan ini, Pak Arif kenal baik sama saya. Dia tahu siapa kita itu, kumpulannya siapa, dia paham. Saya kepengen sekali Pak Arif itu nanam padi dengan pola kita dan hasilnya melimpah, dijuallah murah kepada rakyat gitu loh maksud saya. Walaupun semurah-murah apapun, tetap pemerintah akan untung kalau dia menanamnya cukup besar lah. Dan itu yang kepengen saya, Pak Arif bisa seperti itu, karena Pak Arif itu orangnya pekerja ya, tenang, santai dan pekerja gitu. Kita udah kenal baik sama dia. Tapi insya Allah ya dari segi itu
kita panggillah petani-petani yang susah tapi yang rajin kan gitu, dihidupkan, sekali-sekali dipamerkanlah sama presidennya, loh ini loh aku wakilmu, aku pekerjamu tapi aku bisa menghasilkan kayak gitu. Itu saya kepengen kita bantu secara sosial, mau Pak saya. Insya Allah ya. Ini kebetulan juga ya Bu, akhirnya bisa langsung diskusi, mungkin off the record juga bisa langsung gas. Langsung gas. Hari ini saya mau nanam berapa ribu kita siap. Karena kita sudah pernah Pak nanam apa itu 1000 itu udah biasa lah kita. Untuk sampai 10.000 itu pun kadang nggak dipercaya sama pemerintah kan, belum dipercaya. Waktu Kadin bicara sama saya, kenapa kamu kok bisa nanam 1000 hektar seperti ini? Loh, Bapak tahu dari mana? Saya nggak pernah ekspos barang kita. Kalau saya bikin dokumen, nggak pernah kita kirim. Baru ke Pak Arief tuh, kalau nggak percaya saya kirim. Nggak tahu dibaca atau apa, tapi kayak, bagus Bu, terima kasih gitu sih. Gitu. Tapi kan Pak Arief namanya pekerja juga kan, yang berkuasa kan mungkin punya prinsip lain ya, kita nggak ngerti. Kalau Pak Arief itu orangnya gini, pekerja, benar-benar pekerja gitu. Nah di situ itulah saya kepengen membuktikan kepada pemerintah, dan pemerintah sendiri sudah saya buktikan, saya WA langsung kok kepada Pak Jokowi, hanya kasih jempol ini. Nggak ada komen, nggak apa-apa, tapi kita puas dengan seperti itu Pak. Mudah-mudahan ini masalah pangan ini memang harus diatasin, apalagi kondisinya berat seperti ini. Kalau kita nanam cabai nih Mas, kita sebar aja benih, semprot dengan teknologi, dalam 2 minggu sudah tumbuh, sehat, karena kita dibuat dari bahan yang benar, dengan bakteri sama dengan teknologi mikroba tadi bagus, subur, dan kita sudah mencapai seluruh Indonesia, yang nggak ada yang ketinggalan, apalagi untuk Kalimantan. Mana ada di Kalimantan itu kan tumbuh untuk mati. Kita rubah menjadi tanaman apa yang kemarin saya kasih tahu, ada ikannya, mina padi. Itu Pak, berapa luas hektaran di situ tumbuh untuk mati. Kita buat, dan Bapak kalau jalan-jalan ke sana melihat itu pasti wah senangnya kayak apa. Di tempat yang tidak pernah tumbuh dan tidak pernah disentuh orang, semua tumbuhan begini ambruk, kita bongkar, kita minta PUPR untuk irigasi, kita potong, kita alirin sungai, tetap keluar, kita kasih ikan, tapi ikan kejaring tumbuh di atasnya padi. Panen 8 ton kita di atas itu. Iya, di lahan gambut kita. Itu panen di atasnya tumbuh padi 8 ton. Luar biasa. Saya udah tunjukkan sama ini. Fakta, bukan main-main kita. Tapi kita cukup sama orang-orang ini dulu. Selama memang ada usaha dan juga teknologi. Oh iya, itu paling penting. Ya, teknologi itu sebetulnya wajib kalau kita punya uang besar. Tapi sekarang kan masih dengan sistem tradisional, mereka mau aja udah bersyukur. Mereka rajin. 1 hektar 2 orang cukup Mbak. Kalau pribadinya orang itu memang mau berhasil, banyak. Saya suruh kok 1 hektar cukup 2 orang. Mbak, itu keluarga aja. Jadi mereka berhasil. Di Kalimantan itu berhasil. Walaupun keadaan Kalsel itu luar biasa. Gambutnya. Kalau Kaltim, Kalbar, Kaltara itu masih nggak begitu. Tapi Kalimantan Selatan, aduh, udah jalannya air ini, tapi nggak bisa tumbuh. Nggak ada, tapi kita kembangkan menjadi tumbuh bagus. Udah sering WA ke kita kan, ketua-ketua YKPN itu tersebar di 34 provinsi. Kita selalu berhubungan. Bapak tadi bilang ada jeruk di Simalungun, saya langsung telepon ketua Simalungun, ya kan, ketemu ternyata kenal, nah, mau bisnis jeruk, ternyata kenal kan, kita di mana aja aksesnya luar biasa, dan kalau kita datang sambutannya juga luar biasa, cuma saya nggak pernah ekspos. Oke, pemirsa, ini kita sudah kedatangan tamu spesial juga ya. Beliau ini adalah Ketua Daya Riset Inovasi Nasional atau DRIN, Bapak Dr. Insinyur Bambang Setiadi. Ya. Halo Bapak, apa kabar? Terima kasih undangannya. Iya Pak, ini narasumber-narasumber di sini sudah memaparkan tadi dari YKPN, BPN, dan juga mantan Komisi 4. Sekarang tinggal dari DRIN nih. Seperti apa
pertanian Indonesia sekarang dan juga untuk produksi bahan pangan 2020? Mungkin pernah melakukan riset pupuk, lahannya, atau apa seperti apa? Jadi saya diberitahu teman-teman bahwa mungkin Pak Bambang bisa ngomong gambut karena saya dokter gambut. Dokter Dan gambut. temuan saya itu mengenai bagaimana menyuburkan lahan gambut. Tapi mungkin dengan tema yang umum ini saya mulai dari saya tadi malam mulai 1:30 untuk merekonstruksi pemikiran. Jadi saya pikir kalau tema seperti ini beras produksi itu kan rumusnya kan produksi sama dengan areal kalikan produksi per tanaman atau per hektar. Ya. Nah, kita bisa membedah satu persatu, misalnya mulai dengan produksi. Jadi ada masa yang sangat hebat ketika Presiden Soeharto mulai memimpin negeri ini. Tahun 67 itu posisi kita beras impor 12 juta ton. Udah impor Pak ya? Impor Pak. Sudah impor. Karena itu programnya Pak Harto itu sangat clear. Dia bilang kita intensifikasi, ekstensifikasi pertanian. Kita menggunakan varietas-varietas unggul. Kita buka pabrik-pabrik pupuk sendiri soalnya. Dan ketika itu berhasil, yang hebat yang beda dengan seluruh presiden yang ada, Pak Harto itu memilih timnya itu adalah orang-orang ahli. Jadi bukan periode berikutnya orang partai. Saya sendiri punya pengalaman ketika waktu itu Pak Harto memilih Menteri Pertanian. Yang dipilih adalah guru besar saya, namanya Profesor Sudarsono Adisutro. Beliau bilang di kuliah, saya ditelepon Pak Harto, disuruh menjadi menteri. Kabinet. Karena beliaulah yang punya konsep. di KUD. Jadi kita lihat perjuangannya Pak Harto itu terjadilah 1984 kita swasembada. Begitu swasembada 85 Pak Harto dipanggil ke FAO. Terus mendapat medali. Terus Indonesia memberi 100.000 ton beras ke Afrika. Karena kita sudah menyatakan surplus. Nah, itu kan sudah hampir selesai. Terus tiba-tiba 85 ke atas ada masalah. Laporlah salah seorang anggota kabinet bahwa di Jawa itu, ini kita sudah ngomong sekarang areal. Di Jawa itu setiap tahun 100.000 hektar tanah sawah itu hilang karena untuk dua hal. Satu untuk jalan tol, untuk bensin, dan untuk perumahan. Itu laporannya. Nah, logik, saya bayangkan logik Pak Harto sebagai petani langsung bilang, kalau 100.000 per tahun, berarti kalau 10 tahun 1 juta hektar dong. Terus bagaimana mencari gantinya 1 juta hektar, artinya sama dengan 3 juta ton beras. Makanya ke gambut, Bapak. Terus kemudian Pak Harto dapat masukan dari Pak siapa itu mantan penasihatnya Pak Harto itu. Jadi dapat ada pertanian di Pulau Sambu, gambut untuk perkebunan sawit. Saya pas lulus dokter itu, jadi saya bilang, kenapa ke gambut gitu kan? Saya datangin Pak, saya tuker tanah. Saya diam-diam, terus kemudian saya datangin. Saya tahu konsepnya Pulau Sambu saya tahu. Nah kemudian Pak Harto menawarkan siapa yang punya tanah untuk pertanian, tapi satu hamparan. Jumlahnya 1 juta hektar. Luas ya? Bukan 1 juta hektar tapi 100.000 di sana, enggak. Satu hamparan. Iya, satu Hamparan. Semua gubernur Kalteng nggak ada yang nyaut kecuali kami Kalimantan Tengah. Nyaut, kita punya Pak, tapi gambut. Masuklah senario itu kan. Senarionya sih dari teknis benar, ada 2 sungai, Kapuas dan satu lagi sungai,
sungainya dihubungkan, ngalirin gambut. ya dihubungkan dengan kanal. Untuk apa? Pikirannya Pak Harto itu, gambut itu supaya bisa dipakai harus dapat air yang fresh. Jadi Kayak aku. dua sungai ini dihubungkan, terus kemudian airnya niatnya itu dialirkan ke 1 juta itu. Itu jenius, pikiran sangat jenius. Top itu. Top Tapi bener. saya nulis surat ke Pak Harto, yang keluar Bapak Presiden, saya mau menghadap. Saya kirim hari Kamis, hari Senin saya ditelepon ajudan saudara, itu cuma Presiden besok. Zaman Pak Harto seperti itu. Saya lakukan diskusi. Itu orang memang pintar. Sangat. Jadi begitu saya duduk, beliau itu tanya hal yang sangat filosofis. Kalau enggak filosofinya enggak, pasti enggak bisa jawab. Beliau tanya, Anda pernah ke luar negeri lihat gambut? Sudah Pak. Sudah Pak Presiden, saya sudah ke Inggris, saya sudah ke New Zealand, saya sudah sebut seluruh Eropa, saya sudah lihat. Beliau tanya, apa ya bedanya gambut Indonesia sama gambut Eropa? Tahu Pak bedanya memang sih. Itu saya langsung jawab, air Pak. Terus beliau bilang, betul itu. Terus diskusi. Baru saya diberitahu sama ajudannya, kalau saudara jawab di kalimat pertama, pertanyaan pertama tadi salah, itu pertemuan yang 20 menit bisa hanya 5 menit sampai. Tapi karena saya betul bertanya, udah diskusi Pak. Udah diskusi, jadi kita diskusi intinya, ya saya karena saintis saya bisa hati-hati lah gitu. Nah itu konsep, ketika itu konsep dilakukan, tiba-tiba terjadi masalah yang tidak pernah mereka itu lupa. Masalahnya itu adalah ternyata untuk memotong, untuk menghubungkan antara dua sungai itu Kanal ya. kena kubah. Oh. Jadi potongan sungai itu naik gini ke kubah. Jadi tidak pernah bisa ketemu. Akhirnya apa? Karena tidak jadi salurannya ketemu, yang terjadi adalah keluarnya air dari gambut ke kanal-kanal. Begitu terjadi keluar, kering. Begitu kering, tunggu ada kebakaran. 1998 gitu. Kebakaran besarnya di situ. Nah, terus konsepsi yang saya tawarkan adalah kemarin waktu Pak Prabowo dapat tugas Presiden untuk membuka yang baru itu, konsepsinya proposal saya juga mulailah nyoba dengan 500 hektar, 1000 hektar. Berhasil Pak? Tidak dibaca loh. Oh. Jadi saya usulkan ini ada gambut, ada apa? Masalah penyuburan, teknologi saya temukan. Teknologi itu saya dapat penghargaan dari Presiden Soeharto, dapat penghargaan dari Presiden Gus Dur. Saya juga dapat ahli inovasi teman. Pokoknya itu sudah dapat saya dapat paten juga. Nah intinya ya semua itu tidak bisa tiba-tiba. Seperti saya juga bayangkan beratnya diskusi ini ya, karena kita memikirkan hanya kisaran setahun ke depan. Itu sulit. Karena kalau kita bicara 5 tahun, angka-angkanya nanti akan banyak ketinggalan. Mendingan kita yang ke depan dulu nih. Iya, harusnya yang ke depan dulu. Kalau 1 tahun ya, kalau gampangan aja ya. Sidang kabinet beberapa waktu lalu dari Bulog lapor Presiden, Menteri Keuangan, utang kita 16 triliun. Kalau cuma tahun depan itu aja pakai. Iya. Prof, ini tadi teknologinya apa, Prof? Tapi kan Pak Prof udah dikasih penghargaan nih. Iya. Itu jadi, kalau misalnya diterapkan di lahan gambut yang seperti Prof konsep, berapa dia bisa menghasilkan produktivitas Ya, padi? tidak bisa orang kebakar kok tadi. Bakar ya, jadi bisa. bisa Setelah kebakar baru bisa. Kayak kita tadi mina padi Pak, kita juga ngalamin seperti itu Pak. Kita minta irigasi dari PUPR waktu itu, dibuatkanlah dari gunung. Padahal itu tanah kurang lebih hampir 30.000 lebih lah dari hektar itu tidak ada tumbuhan. Jadi ada 1-2 yang tumbuh untuk mati, langsung hitam gitu kan berarti udah mati. Nah itu kita bersihkan,
hanya kita alirin aja Pak itu. Kita alirin sampai ditarik sampai agak bersih sebagian. Rentan waktunya kita membersihkan persawahan biasa sama gambut beda sampai 2 tahun 3 tahun. Kalau untuk seluas itu, tapi waktu itu kita nyoba untuk 1 hektar nggak lama sih. Tapi bekerja semua petani. Dari situlah begitu sudah kena aliran air kan, nah kita bikin pagar tuh, pagar dikasih jaring-jaring gitu. Nah, kasih ikan itu karena supaya ya bakteri itu yang hama-hama yang dari tanah tadi mungkin ikan bisa makan atau apa. Kita tanamin padi di atasnya. Maksimal berapa ton 1 hektar yang sudah itu berhasil? Bisa panen 8 ton saya. 8 ton. Itu gantung loh. Untuk berapa hektar? Ada buktinya semua. 1 hektar. Nah, itu di situ akhirnya di Kalimantan Selatan udah semua pakai itu. Banyak yang pakai itu. Jadi udah, tapi ngambil lagi dipotong-potong air. Yang penting tidak brutal lah, tapi ada ngambilnya itu benar-benar sendiri langsung, enggak rebutan gitu, enggak. Itu dari gunung itu kita. Baik. Sama Kak ABC Bapak Media. tadi. Ini kan kita tarik lagi nih ke outlook kolonisasi dan hilirisasi mengejar target produksi beras 2024. Kita Indonesia kan juga kadang terganggu cuaca iklim yang tidak menentu Pak Yudi ya. Ada bencana alam yang tiba-tiba ya. Itu sebetulnya teknis atau prosedur BPN bisa mengatakan bahwa memang kita harus impor. Karena Pak Menteri Arief pun PLT kemarin mengatakan mungkin untuk sampai November ini kita 2 juta ton Pak ya. Itu proseduralnya seperti apa sih Pak? Kita Kementerian Pertanian, BPN juga kan menangani tugas seperti itu. Ya, teknisnya seperti apa mungkin bisa diinformasikan kepada pemirsa ABC ini. Jadi memang kalau kita bicara importasi ya, sebagaimana marak yang berkembang di media sosial, kemudian juga netizen juga kadang-kadang juga mempertanyakan kenapa sebagai negara agraris itu kok sekarang ini dewasa ini kok kita lebih banyak importasi dan sebagainya. Ya tidak bisa dipungkiri ya bahwa ketersediaan terhadap beras, apalagi bahan bakunya itu gabah kering panen dan gabah kering giling itu terkendala, artinya memang terbatas. Ya. Saat ini harga gabah kering panen itu di kisaran 7.000 sampai 7.500. Begitu juga di gabah kering giling yang di angka sekitar 8.000 sampai 8.200. Dalam sejarah Indonesia ini adalah harga yang paling tinggi. Paling tinggi Pak ya. Untuk harga gabah kering panen dan harga kering giling. Beras pun sama halnya seperti itu. Nah, sebenarnya sinyalemen kenapa harga tinggi itu adalah salah satunya ketersediaan. Ya. Walaupun di sisi lain ansih tidak hanya faktor ketersediaan saja, ada faktor lain misalnya faktor hambatan distribusi dan sebagainya. Nah, tetapi untuk saat ini mungkin memang tidak bisa dipungkiri kita sudah menghitung terhadap beberapa spot-spot yang datanya itu berdasarkan Kementerian Teknis dan juga dari yang diakui oleh Badan Pusat Statistik. Memang saat ini kita harus melakukan importasi. Ya. Kalau itu pun tidak dilakukan, kekhawatiran terbesar kita adalah pertama ancaman terhadap stabilitas negara. Itu satu yang harus kita pertimbangkan. Ya. Yang kedua adalah bahwa importasi ini bukan hal yang haram, ya. Karena secara undang-undang di Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, ya, itu kita diperkenankan. Manakala ketersediaan produksi di dalam negeri itu tidak terpenuhi, itu bisa didatangkan dari luar negeri. Ya. Itu memang secara regulasi diperkenankan. Ya. Jadi kebetulan kami Badan Pangan Nasional sebagai lembaga baru mendapat tugas yang luar biasa mulia nih ya. Tugas luar biasa mulianya apa? Karena sebagai lembaga baru, kemudian juga ekspektasi masyarakat yang luar biasa ya terhadap kehadiran Badan Pangan Nasional ini bisa menyelesaikan berbagai polemik dan permasalahan pangan ya. Nah, ini salah satu PR besar kita bersama nih ya. Dan barang tentu memang Badan Pangan Nasional tidak bisa
bekerja secara sendiri. Kita harus berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh pihak, baik dengan Ibu dari EKPN, kemudian dari Komisi 4, DPR RI, sebagai kemudian peneliti tidak boleh dihilangkan karena sebagai bagian dari akademisi Pak ya, dan itu sebagai rangkaian pentahelix kita kan, itu juga bagian yang harus kita rangkul itu semua. Nah, berbicara terkait dengan prosedur impor, nah kita memang ada SOP-nya atau aturan mainnya ya. Di Badan Pangan Nasional memang menghitung berapa angka kebutuhan, angka ketersediaan, dan juga angka produksinya. Itu terangkum dalam neraca pangan. Ya. Nah, neraca pangan ini kemudian menjadi basis data untuk bagaimana kita melakukan importasi. Yang sudah barang tentu itu juga harus mendapat persetujuan dari Bapak Presiden. Ya. Nah, setelah sudah dapat persetujuan Bapak Presiden, kemudian kami tindak lanjuti melalui rapat koordinasi secara terbatas antar kementerian, yaitu berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, kementerian lembaga yang terkait itu kemudian melakukan rakor, ya, baik itu di Kementerian Pertanian, kemudian Kementerian Perdagangan, dengan BPS, dengan kami di Badan Pangan Nasional, dan juga Bulog nanti sebagai operator kami di Badan Pangan Nasional. Itu kami rapat mengambil keputusan berapa angka yang cocok untuk dilakukan importasi. Nah, importasi ini pun juga harus mempertimbangkan terhadap perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani, ya. Itu kata kuncinya. Jangan sampai pada saat kita melakukan importasi, petani ini merasa dirugikan. Utamanya apalagi pada saat panen raya. Itu sangat kami pertimbangkan. Jangan sampai harga sudah anjlok, dihantam lagi dengan masuk impor, itu coba kami pertimbangkan secara matang. Nah, jadi prosedur itu memang yang harus kita lalui. Jadi serta-merta memang importasi itu tidak hanya turun langsung dari kami yang menetapkan Badan Pangan Nasional, bukan, tetapi kita melalui rapat koordinasi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Oke. Tapi dengan adanya impor itu yang tadi Bapak bilang bahwa untuk mempertimbangkan kesejahteraan petani juga gitu ya. Tapi ada nggak sih Pak yang memang petani pada teriak karena impor ini? Memang kalau kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan baik itu media cetak atau media sosial, memang ada beberapa petani yang merasa dirugikan, ya, atau merasa dengan hadirnya importasi ini dirugikan oleh mereka. Tetapi dalam kondisi saat ini dengan harga yang melambung tinggi, justru sebaliknya, ya, petani merasa sejahtera karena harga melambung tinggi dong. Nah, itu pun sudah mempertimbangkan angka keuntungan, margin share, dan juga biaya input dari struktur ongkos usaha taninya. Nah, ini juga sebenarnya kalau manakala petani teriak itu apabila terjadi ketika pada saat masa panen raya. Pak Yudi, sekarang kan sudah ada angka-angka tuh ya, sudah ada hitung-hitungan estimasi dari BPN, dari Kementerian Pertanian. Kira-kira realistis nggak sih 46, sekian itu tercapai di 2024? Ya, kalau dari sisi target dengan tadi mungkin dari Mbak Dian sampaikan di awal acara ini ya, bahwa berbagai tantangan itu sudah harus kita lalui dengan adanya alih fungsi lahan, ya, kemudian juga banyaknya hal-hal lahan yang harus berkompetisi dengan produk pangan lainnya, ya, karena kan lahan ini tidak hanya satu untuk beras, ya kan, ada komoditas pangan lain yang seperti jagung, kedelai, dan produk pangan lainnya yang memang harus ditanam. Nah, ini juga menjadi tantangan kita bersama, ya. Nah, kalau dibicarakan terkait bagaimana targetnya, apakah bisa tercapai, kami optimis bisa tercapai. Optimis bisa tercapai, ya. Karena apa? Karena dengan apa yang disampaikan dari teman-teman YKPN, ya, dengan semangatnya yang luar biasa, dengan produk inovasi, pupuk yang selalu bisa dikembangkan, kemudian ditambah lagi dengan inovasi dari BRIN dan juga dari BRIN, itu kami tetap optimis. Bagaimanapun juga bahwa kami sebagai negara agraris, apalagi dengan menjelang Indonesia Emas 2045 ya, kita akan coba aura-aura
positif itu kita coba kembangkan, dan juga kita berbagai upaya yang dalam rangka untuk mencapai target yang dicanangkan oleh pemerintah itu bisa tercapai. Memang benar, optimis itu harus dibarengi dengan kerja keras. Ya, kerja keras, dan kemudian yang kata kuncinya adalah kolaborasi dan sinergi. Ya. Kalau kita masih berorientasi terhadap ego sektoral, sinergi itu tidak bisa tercapai, target itu tidak bisa tercapai. Saya meyakini teman-teman yang di petani seperti di YKPN, kemudian juga teman-teman periset dengan inovasi yang dikembangkan setiap tahun, kemudian diaplikasikan di lapangan, kemudian juga dukungan political will anggaran tadi teman-teman komisi 4 anggota DPR, itu kita tetap optimis akan bahwa capaian target itu bisa tercapai, ya. Dan selain sinergi dan kolaborasi, kata kunci yang mungkin harus kita kembangkan di sini adalah bahwa tantangan-tantangan itu ataupun hambatan itu, ya, bisa kita eliminir sedemikian rupa dengan adanya bagaimana kita bisa membangun kebijakan yang komprehensif. Ya, jangan sampai kebijakan yang kita keluarkan atau kita terbitkan ini hanya sifatnya parsial dalam waktu ya jangka pendek atau jangka menengah. Adapun kita harus tegas menggunakan jangka panjang seperti itu. Ya. Oke. Ya. Ya, saya mau saya ingin ya silakan Prof. Ini saya bacakin. Cina adalah importer beras terbesar di Indonesia. Di dunia. Di dunia. Jadi dia bilang beras ditanam di seluruh negeri meskipun musim tanam di wilayah selatan mulai berat. Selain sebagai salah satu importer beras terbesar di dunia, Tiongkok juga merupakan salah satu produsen besar beras terbesar di dunia. Jadi impor itu balance Pak ya. Iya. Jadi dia terbesar impor, tapi dia terbesar produsen. Jadi artinya mendiskusikan impor tadi tidak dalam konotasi kalau kita sudah tidak impor berarti kita tidak bisa survive gitu. Padahal itu pertarungan. Jadi manajemen impor sebagaimana produksi kita tetap tinggi. Oke. Jadi bukan terus karena impor kita punya baru kita kiamat. Tapi Prof, itu 84 kita pernah swasembada Prof ya? Ya, apa definisi batasan swasembada? Apakah konsumsi dalam negeri sudah terpenuhi atau tidak impor atau apa definisi itu sebenarnya? malah kalau waktu itu kelihatan pemerintah zaman itu semua target menuju pendapatan petani gitu. Jadi ketika petani tercukupi, terus kemudian petani tercukupi pendapatannya, welfare-nya ya. beras bisa diakses, bisa dibeli kapan saja, terus kemudian petani mudah sekali karena ada PUD, KUD, akses untuk mengurai anggaran, beli bibit, beli pupuk. Jadi itu akhirnya tidak merusak struktur anggaran untuk kita impor lagi. Waktu di Komisi 4 Bapak melakukan sidak langsung atau kunjungan kerja? Enggak sih Pak? Atau gimana? Umumnya saya langsung ke lapangan. Langsung ke lapangan ya? Melihat bagaimana kondisi petani-petani tersebut. Ya mungkin di Jawa seperti yang digambarkan udah bagus ya. Ingat loh, masih ada irigasi buatan Belanda masih kita pakai sekarang. Ini Menteri Pertanian Amrani pernah saya bawa. Nggak salah tahun 2013 atau 12 ke Batubara. Sampai ayo kita buka sepatu, gulung celana sama gubernur nyemplung ke sawah. Karena kalau kita peduli sama petani harus lihat sampai di mana kepedulian kita. Waktu itu nggak mau turun. Siapa Pak? Panglima ya, Gubernur Sumatera Utara sekarang. Gitu. Karena dia pakaian dinas. Nah, jadi memang kalau orang dengar import langsung tabu. Saya sebagai ketua umum Ginsi itu enggak. Kalau kita nggak impor bahan baku sebanyak-banyaknya, ekspor kita juga akan turun ya nggak Pak ya. Nah itu kuncinya ya. Karena kita dalam hal-hal tertentu masih membutuhkan suku cadang dari luar. Ya enggak. Ya. Jadi saya bilang waktu Bungaran Menteri Pertanian kita anggarkan
nggak sampai 3 triliun, dia udah bingung mau kemana itu uang. Ya, saya triliun. 3 triliun aja Udah bingung. Sekarang udah 36 katanya. Tanda tanya apa yang didapat petani. Ya nggak Pak? Seperti yang Bapak bilang tahun 84, orang bangga sebagai petani. Ya nggak? Berasnya dibawa, padinya juga bangga dia. Kalau sekarang kan orang nggak bangga jadi petani. Kalau kamu petani berarti itu the last choice, pilihan terakhir. Kasihan. Nah, itu makan sakit. Sedangkan yang mengelola semua pertanian ini hidupnya bagus, welfare-nya bagus. Ini tanda tanya. Siapa aja tuh contohnya? Tanda tanya. Siapa tuh Pak? Contohnya siapa aja Pak? Dia nanya siapa yang welfare bagus. Ya, termasuklah penyuluh apa segala. Yang di atas juga. Termasuk pupuk pun dimainkan. Namun untung ada PKN mungkin membangun. Diduga ya? maksudnya Pak ya. Diduga lah. Nggak usah diduga lah. Berapa yang ditangkap nih? Ya nggak Pak? Ngapain sih di Republik ini bersembunyi-sembunyi? Hasil sidak tapi ini. Hasil Sidak. Hasil sidak ya. Coba. Yang mengejutkan tuh Prof, 7 bulan yang lalu selalu dikumandangkan beras kita surplus. We don't need import, ya kan? Nah, pernah saya tonton televisi Ketua Komisi 4 Bung Sudin berdebat. Menteri asal ngomong, apa buktinya surplus nggak import? Ternyata sekarang import, ya kan? Ini kan jadi kayak pembohongan kepada masyarakat. Satu. Tapi seperti yang Bapak bilang, sekali you decided to import, itu kan bukan keputusan udah lintas departemen ya Pak ya. Jadi yang kokoh. Mengaplikasikannya gimana? Seperti yang dibilang guru besar dari Bogor tadi. Dia pesimis kan? Pesimis. Tapi memang dari dulu gitu. Wah, saya tuh Prof pernah sidak kapal yang import apa lembu, sapi. Wah, saya kan bekas kapten kapal. Kapalnya itu datang dari Australia. Tahu nggak Bob? Itu tempat sapi itu ruangan AC semua kayak hotel. Ya, betul. Nah, saya Pak lihat loh, ini lembunya beredar ini. Jadi kalau kita nyidak, lembu yang gemuk-gemuk naik kan, yang kerempeng udah turun kan. Oh, saya bilang, I want to see the captain. I want to check direct. Saya bilang kan, nah, mana yang ketahuan. Siapa yang bermain? Carrier pengangkut atau pengimpor atau instansi terkait. Kita ini kan Pak udah merdeka tahun 45 Pak. Tidak bangsa jadi yang dibodoh-bodohin lagi. Apalagi kita sesama kita membodohi. Ini nggak boleh. Ya, Pak, ya. Jadi itu tadi permasalahan. Kedua, jalan-jalan tani. Kalau saya ke daerah Pak, minggu kemarin, Pak, jalan tol udah ada Pak, bagus. Tapi kok jalan tani kami nggak dikerjakan. Nah, karena apa? Kabupaten-kabupaten itu dengan APBD yang ada tidak mampu memperbaiki jalan desa, jalan kecamatan, jalan kabupaten. Terbatas anggarannya Pak ya. Dan itu terbatas. Iya enggak? Sehingga petani yang mengalami kesulitan. Panen aja udah bayar. Metik udah bayar. Jangan dihitung hilang ya. Nah, nyangkut bayar. Ngejual lagi. Mana? Makanya Bu, kita tidak boleh heran jeruk, orange, semua apel, semua diimpor. Padahal di kita bisa tumbuh bagus. Ya, di samping tadi panen padi segala. Coba ini dulu. Seperti apokat kita terkenal kemana-mana. Kok nggak ini yang dibantu? Kok hanya nanam padi? Jagung dibantu. Coba. Mangga dan lain sebagainya. Ini juga. Apalagi cabai bawang. Informasinya Eropa agak selektif katanya tuh kalau produk jeruk, salak, manggis dari kita ini kayaknya mengandung unsur apa gitu. Jadi kan, agak susah masuk ke sana. Dulu kan permasalahan kita
sayur buah-buahan kita itu susah ke Singapura, susah ke Bangkok, ya Prof. Kenapa? Dianggap kita masih memakai pupuk kimia. That's problem. Kita cobalah memperbanyak sapi, bagi ke daerah-daerah. Kompos, ya enggak. Tetapi mental juga, ya enggak. Pupuk organik, ya enggak. Permainan Singapura kalau dia tahu kita pakai pupuk kimia nanam sayur buah nggak akan laku. Bangkok juga gitu. Nah, itulah satu jalan-jalan tani. Saya udah ceritakan tadi, Prof. Sungai Asahan itu seluruh dunia tahu. Dari Danau Toba, berapa untuk listrik, Inalum semua. Tapi kok bisa sawah di kiri kanannya itu kering? Nah, coba. Itu ada 80.000 ton loh, sampai 80.000 hektar. Sampai ke Labuan Bajo. Kering. Jamila itu petani, tahu Jamila, Prof? Jatuh miskin lagi. Jamila ya. Jatuh miskin terus. Harusnya itu dilobangin ya, Ketimpa terus. Saya itu memikir, saya udah umur 75, Prof. Tapi saya masih berusaha ada gunanya saya bagi masyarakat kecil, terutama petani. Jadi jalan-jalan pertanian, bagaimana mendapatkan pupuk seperti yang dilakukan Ibu. Pupuk KTP harus kasih. Ditunggu pupuknya 3 bulan nggak datang. Yang dipupuk, kalau dipupuk udah makin merusak. Dia nggak gabung di Gapoktan kali. Ada Gapoktan, saya kan ketua HKTI juga. Sama Bang Oso. Sama Panglima almarhum. Sekarang ketuanya Pak sudah nggak Muldoko. ada semua. HKTI sudah nggak ada semua. Nggak ada. Saya kan ketua Sintan. Berdiri aja langsung Pak lagi. Gitu. Jadi mudah-mudahanlah saya berjuang untuk ke DPR lagi. Cita-cita saya infrastruktur sama pertanian rusak, kasihan. Padahal infrastruktur sudah dibuka bagus ya. Tinggal Itu di nerbitin daerah-daerah. Kan pernah dari Kabupaten Karo yang langsung menghadap Pak Jokowi kan, dibawa jeruknya kan, langsung dibagusnya. Apa mesti gitu caranya? Ya enggak? Yang saya bingung, gimana sinergitas antara Departemen Pertanian dengan kabupaten-kabupaten. Nah ini yang perlu. Berarti belum ada Pak selama ini? Ada tapi sumir. Kalau udah ngurusin pertanian kan berapa anggaran nggak ada masuk kan? Kementerian Pertanian ada dinas pertanian di daerah. Pak? Ada ya. Ada. Masa beda sama pusat programnya? Loh, kan permasalahannya bisa kepala dinas pertanian, guru sekolah jasmani kan? Bisa. Aduh. Karena otonomi ini. Otonomi ya. Otonomi daerah. Ya, yang menentukan Loh, gubernur. bekas gubernur, bekas apa? Bekas guru, jadi kepala dinas pertanian. Tanaman pangan. Kenapa? Jadi nggak nyambung, Pak. Nggak nyambung. Nah, ini, Pak. Nah, mudah-mudahan presiden kita berikutnya dengan wakilnya bisa menerima pendapat-pendapat ini. Nah, kalau Komisi 4 itu ya ada dedengkotnya lah. Maksudnya benar-benar memperhatikan. Ya. Saya pernah ditawarin gini, Pak. Pak Anton, kenapa? Kalau petani, anaknya itu ada jadi menteri. Ada legender bahkan presiden katanya. Tolonglah Bapak menjadi ketua nelayan tradisional. Kenapa? Karena anak nelayan itu 94% jadi nelayan katanya. Bagus ya, bagus. Yang benar itu hanya Profesor Romi Damuri itu. Itu yang jadi profesor, anak nelayan. Ya enggak, Prof? Ya. Jadi kan ini moto hidup tuh Pak Prof. I'm not teaching kamu ngajar. Apa gunanya kita sama orang? Itu aja. Ya. Semua ini kan, semua punya pengharapan. Makanya selalu saya punya moto. Kalau ada temanmu yang bersinar duluan, jangan kau menjadi pengecut. Tetap kekeh. Lihat itu bintang di langit beribu-ribu. 10 juta lagi bintang masih muat di atas itu. Ya. Itulah hidup ini. Mungkin saya belajar dari petani Jepang. Saya
di lahan tani dia, saya ngikutin dia. Terus kemudian saya lihat kok petani itu kayak nggak ada masalah. Saya tanya apa kunci daripada pengelolaan petani di Jepang. Dia bilang pendapatan petani di Jepang itu sama dengan pendapatan para pekerja di industri. Jadi nggak bisa. Jadi kalau di Indonesia penetapan harga dasar padi atau beras itu kan hanya penetapan. Ya. Tapi kalau di Jepang itu ditetapkan kalau nanti dengan harga itu pendapatan petani rendah itu disubsidi oleh pemerintah. Iya, disubsidi. Jadi aman terus ya Pak. Jadi petani itu nggak ada konflik. Jadi kayak Bapak tadi bilang itu petani semua. Iya, karena dia akan terus menjadi petani dan tidak ada polusi. Kalau dia dibandingkan dengan pekerja pabrik atau pekerja kantoran selalu lebih rendah. Kalau harga fluktuatif harga pertanian di Jepang apa faktornya Pak? Jadi nggak bisa turun naik? Kalau naik turunnya sih tidak menjadi masalah lagi karena disiapkan subsidi. Karena dengan pendapatan itu akan dihitung bagaimana caranya dia sama dengan pendapatan pabrik industri, kantor industri. Kalau kurang, pemerintah yang beli. Jadi nggak ada cemburuan. Begitu, Prof. Pemerintah beli dengan harga supaya dia pendapatan. Ada dari Jepang, perempuan itu masih remaja lah, 4 bulan di Tapanuli sana pulang ganti. Dia kelolanya 3 hektar, nanam lobak. Tapi 1 bulan tuh 3 kontainer. Ya. Perempuan loh, masih muda. Saya bilang, how you did it? Ya. Teknologi itu dimasyarakatkan. Ini kayak Prof masih mau berbaur sama kita. Kalau profesor yang lain, dia punya banyak itu. Nah, kalau dia dikasih ilmu, tugas yang menyebarkan itu kan. Banyak gitu. Sama dengan disertasi saya. Saya itu ambil S2 di Gajah Mada. Kemudian selesai S2, saya sudah mendaftar untuk sekolah di Ohio. Tiba-tiba muncul diskusi Pak Habibie. Karena Pak Habibie menerima laporan dari rektor ini anak ini baik lagi aja S3 di Gajah Mada. Wah, stres apa? Mau berangkat ke sana atau Gajah Mada. Tapi pilihan saya udah ini pasti bukan sembarang. Saya balik ke Gajah Mada. Terus diundang profesor, ada pertemuan di Jogja itu. Orang-orang Eropa bertanya, pertemuan apa? Gambut. Gambut itu apa? Gambut apa? Sampai saya tidak tanya gambut itu. Tapi itu ada pertemuan gambut internasional. Terus kemudian saya ikut perjalanan itu untuk melihat gambut ke Pontianak, Kalimantan. Pak Habibie menyediakan pesawat Hercules untuk membawa itu ke sana. Baru saya lihat gambut. Nah, dari mahasiswa saya itu selalu menulis di koran apa yang terjadi kalau tanah Jawa ini habis. Kita harus keluar. Begitu lihat gambut, saya kayak di strupos. Saya mau ambil disertasi ini. Ketika saya ambil disertasi gambut, jangankan orang lain, teman-teman saya di BPPT pada tanya gambut itu apa. Masuklah saya persoalan di situ. Terus kemudian ketemu teorinya bahwa gambut itu lahan yang tidak subur. Kalau mau menyelesaikan, bagaimana tambah dia supaya subur gitu. Jadi teorinya tambah yang nggak ada. Yang nggak ada itu apa? Mineral. Karena apa? Karena di Kalimantan nggak ada gunung, jadi nggak ada mineral, gunung api kan. Terus konsep saya udah ini harus ada suatu pupuk yang bahan bakunya adalah abu gunung api. Abu gunung api. Itu saya pelajari Pak. Wow, itu ribut Pak. Jangankan orang biasa, di antara guru-guru besar ada yang bilang, ini nanti kalau nggak berhasil gimana gitu. Tapi saya yakin ke dapat. Dan saya dapat penghargaan, dapat paten karena temuan itu benar. Gitu. Jadi sekarang kalau kita mau memproduksi pupuk itu sebenarnya sangat sederhana. Itu apa? Lava-lava yang ketahan di sungai-sungai itu dipanen aja. Dipanen. Prosesnya apa lagi Pak? Ya terus diproses, dicampur dengan beberapa bahan sebar. Bahannya mungkin itu. Atau gunung api. Jadi bukan kita kimia gini, enggak. Itu juga belajar dari Jepang. Saya tahunya setelah saya selesai. Saya ke Jepang
ada satu tempat di Jepang ada patung kuda. Saya bilang, kenapa? Kuda saya didewakan di sini. Saya bilang, tahu nggak? Kuda itu pernah menolong masyarakat sini karena dia membawa abu gunung dari gunung sana ke bawah, Pak. Itu disebarkan di lahan gambut. Sekarang jadi pertanian yang luar biasa. Nah, untuk itu saya ingin mendapatkan closing statement pertama dari perempuan dulu, Ibu Soud Aminah. Bagaimana Ibu Aminah dengan menyampaikan pandangannya dengan diskusi pada hari ini? Luar biasa sekali, ilmunya masuk Pak, semuanya bagus, tertata, dan mudah-mudahan ke depan Indonesia bisa seperti yang dibahas tadi ya, terlalu baik dan memang sebenar-benarnya itu Mbak. Ya. Tetap optimis nanti Tetap 2024 optimis, ya, seperti tetap. Pak Yudi tadi. Ya, iya dong, tetap optimis. Karena apa? Kalau nggak optimis nanti kalah bersaing kita. Untuk yang ini Bu, untuk yang akan menang presiden dan wakil presiden siapapun terpilih nanti untuk pertanian apa harapannya Bu? Ya kalau bisa lebih dikembangkan ya pertanian karena pangan itu kan paling terpenting ya. Bisnis yang lain-lain ada banyak tapi petani ini tidak bisa ditinggalkan ya, gitu. Karena pangan itu pandangan yang paling signifikan ya. Jadi harus dibangun secara utuh dan kerja keras banget gitu masalah pangan ini. Betul sekali. Dan yang kedua adalah Pak Anton, silakan Pak. Terima kasih Non. Pertanian itu adalah sektor unggulan, ya. Perminyakan kita bisa turun, industri kita bisa kurang, tapi pertanian tidak boleh. Ini sektor unggulan. Oleh karena itu, dana-dana di pertanian dipakailah untuk membangun pertanian dan kepentingan petani. Itu yang paling penting. Kalau ya target dari pemerintah, kita harus karena udah diputuskan oleh lintas sektor, dan itu harus kita masuk era APBN. Jadi ingat, hai pejabat-pejabat di depan pertanian, Menteri Pertanian sahabat saya nih, itu uang rakyat, pajak rakyat, petani pun walaupun sawahnya hanya 1 petak, tapi dibayar pajak, kembalikanlah itu ke rakyat, ya. Biar bisa bangga jadi petani, seperti era tahun 1984. Siapa yang nggak bangga jadi petani? Bangga, ya. Kalau sekarang yang bangga petani, petani di mana? Di Riau apa? 50 hektar kelapa sawitnya ada bangga kan? Kalau yang petani di mana? Nah, di Tanjung Balai kata sawahnya. Tunggu dulu, cek dulu. Nah, itulah rendahnya harkat petani kita sekarang. Ini tugas pemerintah untuk meningkatkannya. Dan saya jadi caleg melihat sampai di mana perhatian pemerintah kepada petani dan kepada masyarakat desa. Makasih ya Prof. Nanti saat jadi legislatif lagi berarti itu PR untuk Bapak juga ya? Oh iya. Anton nih, dapil berapa sih ini Bapaknya? Sumut 3. Sumut 3, wah Pak Anton nih Sumut 3. 10 kabupaten kota, Simalungun, Siantar, Karo, Dairi, Pakpak. Ya ini daerah pertanian. Daerah pertanian Tanjung juga. Balai, Asahan, Batubara, daerah pertanian. Terus Langkat, Binjai. Jadi Sungai Asahan tadi itu lewat Tanjung Balai, Asahan. Di situ kita bangun tuh dinding triliunan rupiah. Tapi petani di samping Sungai Asahan itu tidak ada air. Nah, itu aja. Katakanlah itu Prof. Ya. Silakan Prof. Oke. Saya surprise dengan undangan ini karena rentang waktu yang dibahas itu mendesak sekali dan penting sekali. Tapi ketika saya duduk bersama ternyata juga masalahnya bukan hanya sesederhana itu. Jadi saya ingatkan bahwa 10 negara terbaik di dunia, tersejahtera di dunia itu tidak ada yang berbasis berdaya alam, tidak ada yang berbasis pertanian. Justru sebaliknya Pak ya. Jadi mereka semua itu berbasis ilmu pengetahuan. Nah itu dia. Jadi dengan ilmu pengetahuan itu
melalui namanya inovasi. Jadi Presiden Obama itu marah kepada Cina karena Cina itu mengirim anak-anak mudanya belajar di Amerika. Setelah dia lulus di Amerika, dia balik menyerang Amerika dengan inovasi. Jadi itu sekarang senjata, bukan senjata, tema besar untuk mensejahterakan negara termasuk pertanian. Jadi yang saya kritisi adalah di berbagai lembaga penelitian, di berbagai universitas, di berbagai unit-unit yang terkait sains, itu perhatian terhadap inovasi itu harus memperhatikan paten. Jadi 10 negara terbaik sekarang yang di dunia ini jumlah paten yang jadi masalah, yang jadi takaran. Dan bukan penghasil sumber daya alam terbesar. Nggak ada ya? Lagi. Jadi sudah paten. Karena itu ke depan ini setiap presidennya harus mendorong sehingga muncul ilmuwan-ilmuwan untuk pertanian apa saja, sehingga pertanian itu meningkat karena hasil riset itu karena paten. Paten itu masuk ke negara duitnya. Jadi kalau mau tema besar berdasarkan iptek, pertanian ke depan itu berbasis riset dan inovasi. Riset dan inovasi itu dicapai dengan melalui paten-paten yang diteliti oleh para saintis. Dan itu disumbangkan untuk negara karena ada nilainya. Jadi negara membeli paten itu. Kamu punya paten apa? Berapa? Terus masuk. Terus kemudian dijual di Malaysia, dijual di manapun. Saya punya paten mengenai ini. Jadi itu coba ini contoh aja contoh. Dr. Bunyamin Setiawan, direktur Kalbi itu, pendiri Kalbi itu, sahabat saya karena saya ketua Dewan Riset Nasional, dia anggota. Beberapa tahun lalu itu nyeletuk sambil jalan ke saya, Pak Bambang, kita harus mempelajari kelor. Kelor. Baru dengar saya kelor itu apa? Daun kelor. Tapi sekarang Bapak coba tulis di Tokopedia kelor. Banyak manfaatnya. Bukan komentar, produk Pak. Produksi. Itu Blora itu hidup karena 800 ton per tahun ekspor kelor ke Amerika. Jadi itu sudah menjadi, itu kan bukan yang meningkatkan, bukan pertaniannya, tapi kelor karena temuannya terjadi. Temuannya riset. Jadi bukan lagi saran supaya ditingkatkan dana pertanian, enggak. Strateginya juga harus berubah. Itu nanti tugas beliau untuk menterinya dikejar-kejar. Banton ya. Sebenarnya paten berapa? Siap, langsung dapat PR langsung nih Pak, dari perisetnya langsung. Ya kalau ngomong anggarannya ditambah itu biasa itu. Biasa. Kalau yang begitu ditambah masuk penjara. Oke, baik, yang terakhir Pak Yudi dari BPR seperti apa closing statement-nya? Baik, terima kasih. Memang ketika bicara terkait dengan kebijakan pangan secara komprehensif, maka tidak lepas dari bagaimana kita, sebagaimana hadirnya Badan Pangan Nasional, harus menjembatani kebijakan pangan dari hulu hingga hilir. Ya, karena kita tidak bisa ketika kita bicara berkaitan dengan pertanian saja ansih, ya, kita juga harus menyampaikan kebijakan dengan pangan. Karena pertanian memang dari sisi ketersediaan dari hulu, tapi bagaimana kita bicara pangan, kita juga harus sandingkan dengan dari hilirisasi. Ya. Nah, dalam konteks itu semua, maka pembangunan pangan harus berdasarkan kebijakan yang komprehensif. Secara pentahelix kita melibatkan pemerintah, kemudian juga akademisi, tenaga riset, kemudian juga praktisi. Tentunya tidak lupa dengan teman-teman di Komisi 4 DPR. Budgeting nih, biar keluar anggaran nambah. Dan yang tidak lupa, yang tidak kalah penting adalah teman-teman kita di petani, peternak dan sebagainya. Dalam momentum Hari Pahlawan hari ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa pahlawan peternak kita adalah salah satu pahlawan kita juga. Ada momentum yang pas juga dalam hari ini kita memberikan apresiasi bagi petani, peternak sebagai pahlawan pangan kita, ya, dalam bisa memberikan ketersediaan pangan dan juga bisa memberikan asupan pangan dan gizi yang baik kepada masyarakat secara luas.
agar kita semua masyarakat Indonesia mampu menciptakan manusia Indonesia yang sehat, aktif, dan produktif. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Syarif ya. Diskus sehat kali ini. Tepuk tangannya. Semoga nanti kita akan bisa menggelar diskusi-diskusi lainnya ya, dan kita nanti bisa ketemu lagi dalam acara yang lainnya. Jangan lupa untuk terus saksikan IBC Media, dan IBC Media menggapai cakrawala untuk Indonesia.